Oke, kembali lagi ya dengan Mr. Yoel. Nah, pada kesempatan kali ini Mister akan melanjutkan pembahasan mengenai materi fungsi ya. Kalau misalnya kemarin kalian sudah mempelajari mengenai operasi aljabar fungsi, nah kali ini kita akan mencoba mendalami mengenai fungsi inverse terlebih dahulu karena materi fungsi inverse dengan komposisi cukup banyak. Jadi Mister bagi menjadi 2 kali. Jadi kita akan bahas dulu mengenai fungsi inverse-nya. Oke. Nah, sebelum masuk ke fungsi inverse, nah kemarin Mister berikan latihan soal supaya kalian mengerti bagaimana melakukan atau menentukan fungsi onto, injektif, bijektif, serta kalian harus melakukan operasi aljabar fungsi. Oke, kita bahas terlebih dahulu nomor yang pertama. Nah, di sini kita menentukan dari 3 bagian yang A, B, C, mana yang fungsi ketiganya ataupun salah satu fungsi, ataupun juga bukan dari ketiga fungsi tersebut. Oke, kita coba pahami dulu yang bagian A. Ya, di sini kita akan coba buat dalam bentuk dua bagian, yang himpunan A dengan himpunan B. Kan himpunan A itu terdiri dari A, B, C, D ya. Himpunan B terdiri dari 1 sampai 4. Nah, dikatakan bahwa A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 1, C dipetakan ke 3, dan D dipetakan ke 4. Nah, gambar seperti ini. A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 1, C dipetakan ketiga, dan D dipetakan keempat. Nah, kalau kita lihat di sini, ya salah satu anggota B tidak memiliki pasangan dan salah satu anggota B memiliki 2 pasangan dari anggota A. Sehingga kita bisa katakan yang bagian A di sini itu adalah bukan ketiga fungsi ini nih. Bukan termasuk fungsi onto, juga bukan termasuk fungsi injektif ataupun juga bijektif. Jadi yang A ini adalah bukan ketiga fungsi karena tadi ada salah satu bagian si himpunan B tidak memiliki pasangan dan salah satu bagian himpunan B juga memiliki 2 pasangan di himpunan A. Itu penjelasannya. Nah, sekarang masuk ke bagian B. Kenapa misal disebut di sini fungsi bijektif? Karena kita lihat ya, A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 3, dan D dipasangkan 4 karena himpunan A dipasangkan satu dengan himpunan B, makanya disebut fungsi bijektif ya. Kita lihat fungsi C ya, bagian C, A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 1, C dipasangkan dengan 3, dan D dipasangkan 4, dan E dipasangkan dengan 4. Nah, ada yang heran kan di sini karena himpunan A terdiri dari A, B, C, D, dan di sini muncul huruf E. Di sini otomatis bukan ketiga fungsi. Ya, hati-hati jebakan yang Mister berikan dalam soal ini. Kalian harus pahami ya, tiba-tiba muncul huruf E padahal himpunan A dipenuhi dari A sampai D saja, tidak ada E. Jadi dia bukan ketiga fungsi tersebut. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita akan mencoba menentukan rumus baru atau rumus fungsi yang baru serta mencari domainnya. Kalau misal kalian memahami penjelasan Mister pada pertemuan sebelumnya, pasti kalian dengan mudah menjawab soal seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas pembahasan soalnya. Ya, kita akan mencari F tambah G dengan F kali G terlebih dahulu. F tambah G. Ya sudah, kita jumlahkan fungsi Fx di sini adalah X tambah 3 ditambah dengan X pangkat 2 min 9 dari si Gx. Ya, kita sederhanakan menjadi X pangkat 2 ditambah X min 6. Nah, sedangkan F kali G, ya F kali G, otomatis kita buat seperti ini dong. X buka kurung, X tambah 3 tutup kurung, buka kurung lagi, X pangkat 2 min 9 tutup kurung. Maka kalau kita kalikan dalam bentuk kali pelangi atau distributif, otomatis kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 min 9X min 27. Nah, bagaimana sih kita menentukan domainnya? Berarti otomatis kita bisa menyimpulkan X di sini adalah X adalah bilangan real, tidak ada batasan dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Ya, coba kalian pahami dulu yang untuk F tambah G serta F kali G. Coba kalian cek juga di buku pembahasan kalian. Ya, sekarang kita masuk bagian F per G. Ya, di sini berarti Fx dibagi dengan Gx. Berarti kita lihat di sini X tambah 3 dibagi X pangkat 2 min 9. Ya, oke, kan kita ambil dari si X pangkat 2 min 9. Otomatis, ya, X pangkat 2 min 9 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X pangkat 2 sama dengan
Hindar luas 9-nya ya tidak sama dengan 9, maka X-nya itu adalah tidak sama dengan 9. Bahwa X ini nggak boleh sama dengan 9 loh. Dan kita bisa simpulkan domainnya adalah X di mana X lebih dari 3 dan X lebih dari 3. Dan X itu adalah bilangan real. Karena dia pokoknya nggak boleh sama dengan 3. Ya, kalian coba pahami dulu ini, nomor 2. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke nomor yang 3. Kali ini fx-nya dalam bentuk akar. Ya. Coba kita kerjakan terlebih dahulu. Ya, kita kerjakan yang f tambah g dulu ya, tinggal dijumlahkan. Nah, karena dalam bentuk akar seperti ini sampai di sini saja. Nah, kalau kita kalikan seperti ini penjelasannya ya. Mister ubah akar dari x pangkat 2 min 4 mister jabarkan menjadi x min 2 dikali dengan x tambah 2 ya dong. Kalau misalnya mister ini jabarkan menjadi seperti ini, sedangkan akar x min 2 tetap kan karena dikali menjadi satu akar yang sama. Ya, karena dikali, nah maka X min 2. Sehingga dalam bentuk sederhananya, karena ini udah sama, X min 2 dengan X min 2, kalau misalnya dikalikan jadi pangkat 2. Dari akar X min 2 pangkat 2, otomatis menjadi X min 2. Sedangkan akar dari X tambah 2 tetap akar X tambah 2. Inilah fungsi dari F kali G, X. Ya, coba cek terlebih dahulu jawaban kalian. Nah, untuk menentukan domainnya, ini baru kita perlu pahami dengan cara kita mencari si fx-nya nih. Domain dari fx-nya berapa? Berarti x pangkat 2 min 4, karena dia dalam bentuk akar, harus lebih besar daripada atau sama dengan 0. Ya, dia nggak boleh minus. Ingat, kalau akar nggak boleh minus, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. X pangkat 2 min 4 di sini menjadi x min 2, terus dikalikan dengan x plus 2. Sehingga domain yang bisa kita buat di mana X dibatasi dengan X kurang 2 min X kurang min 2 dan X lebih besar dari 2. X itu adalah bilangan real sendiri. Sedangkan DG berarti itu kita ambil dari GX, ya di sini adalah X min 2, karena dia dalam bentuk akar, kita bisa buat lebih atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya DG-nya sama dengan ya X hindar luas, si min 2 jadi ke kanan menjadi X lebih besar atau sama dengan 2. Sedangkan untuk mencari domainnya dari F tambah G ataupun F kali G, kan dibilang DF itu irisan dengan DG. Sudah cari yang sama. Yang di sini adalah X lebih dari 2. Dan sini juga X lebih dari 2. 2 boleh nggak termasuk besar? Ya boleh, karena kan akar dari 0 adalah 0 sendiri. Maka X lebih besar atau sama dengan 2. Inilah DF irisan dari si DG untuk rumus F tambah G dan F kali G. Sedangkan F per G, nah ini beda lagi, F per G. Nah, kita akan coba F per G. Nah, sampai di sini ya, kita harus ingat GX itu kan nggak boleh sama dengan 0. Kalau disama dengan 0 berarti kan itu bukan sebuah pecahan ya, berarti dia tak ternilai nilainya ya. Bahwa X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Maka, karena kita ambil dari sini ya si GX, maka X sama dengan, tidak sama dengan 2. Nah, di sini adalah DF-nya adalah X di mana X kurang dari 2 dan X lebih dari 2. Dan X itu adalah bilangan real sendiri ya. Kemarin ada sedikit penjelasan kesalahan teknis dari Mister ya. Mister di sini lebih dari atau sama dengan 2 karena Mister kira sama seperti di nomor 2, ternyata di sini dalam bentuk akar dan itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Di sini tidak boleh sama dengan 0 ya. Pahami terlebih dahulu di nomor 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi inverse, materi yang baru ini, fungsi inverse. Nah, perlu kalian perhatikan kalau penjelasan Mister kan kalau kita sebut fungsi, kalau misalnya himpunan A terdiri dari X dan himpunan B terdiri dari Y, si A dipetakan ke si B ya, maka F ya, fungsi F itu adalah A dipetakan ke B. Sedangkan inverse seperti ini gambarannya. Kalau misalnya ada tetap himpunan A terdiri dari X dengan himpunan B terdiri dari Y, dia kebalikannya, si Y dipetakan ke X, maka kita tandai F pangkat min 1 ya, F pangkat min 1 di mana B dipetakan ke A, kebalikannya. Kalau tadi kan A dipetakan B disebut fungsi, sedangkan fungsi inverse berarti otomatis dibalikan ya. Jadi B dipetakan ke A.
Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui dari fungsi inverse ya, suatu fungsi memiliki fungsi inverse jika fungsi tersebut adalah fungsi bijektif. Berarti bijektif satu dengan satu pasangan, serta si anggota B memiliki pasangan ya, yang kemarin kalian pelajari fungsi bijektif. Nah, yang kedua, notasinya. Notasi fungsi f kan biasa kita pahami adalah fx sama dengan y. Nah, sedangkan fungsi inverse-nya dinyatakan dengan f pangkat min 1 y sama dengan x. Nah, ini membeda ya. F pangkat min 1 itu adalah notasi dari fungsi inverse ya. Di sini adalah f pangkat min 1 y sama dengan x. Nah, mungkin kalau kalian lebih jelasnya lagi kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukanlah rumus fungsi inverse f jika diketahui fx-nya 3x tambah 5. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Ya, kita misalkan fx sama dengan y. Ya, fx sama dengan y, maka ya sudah masukkan fx-nya 3x tambah 5 sama dengan y. Fx-nya kan tinggal kita tulis di bagian bawah, 3x tambah 5 sama dengan y. Kemudian ya, 5-nya kita pindah ruas menjadi 3x sama dengan y min 5. Nah, maka kalau kita bagi dengan 3, otomatis tinggal x sama dengan y min 5 per 3. 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi pembagian. Karena kan sini kan 3x. Ya, kalau kita sama-sama bagi 3, otomatis hilang 3 di sebelah kiri dan sebelah kanan harus dibagi dengan 3. Nah, selanjutnya kan dikatakan bahwa f min 1y sama dengan x. X-nya sudah kita dapat nih, ya sudah kita tulis f min 1y sama dengan y min 5 per 3. Ini kan dalam bentuk ya, ini dalam bentuk fungsi y. Yang dimintakan dalam bentuk fungsi x. Maka f min 1x, ya sudah kita ganti saja y-nya dengan x. Berarti f min 1x sama dengan x min 5 per 3. Ya, kalau tadi kan dalam bentuk y, masih dalam bentuk y nih, ada y min 5. Kan diminta dalam bentuk f min 1x. Ya, maka x tinggal ganti aja x min 5 per 3. Nah, itu salah satu contoh dari fungsi inverse. Ya, coba kalian pahami dulu. Nah, bisa coba berikan contoh lain. Nih, ya kali ini dalam bentuk pecahan. Jadi kita tahu fungsi fx-nya 3x tambah 5 per 2x min 4. Tentukanlah rumus fungsi inverse-nya, ya, inverse f. Dan ada nilainya nih, f min 1, 2, ya. Di mana f min 1-nya, x-nya adalah 2. Ya, kita mau cari nilainya. Nah, kita coba dulu cari fungsi inverse-nya, rumusnya dulu, baru nanti kita masukkan 2-nya ini, ya. Ya, sama seperti yang tadi, misalkan fx sama dengan y, maka fx-nya kita masukkan ke sini, berarti 3x tambah 5 per 2x min 4 sama dengan y. Ya, maka otomatis tinggal kali silang deh, berarti 3x tambah 5 sama dengan 2x dikali dengan y, berarti 2xy min 4 dikali dengan y, maka hasilnya min 4y. Nah, kemudian ya, setelah itu kita pindahkan yang nggak punya x dengan nggak punya x, dengan yang punya x punya x. Berarti otomatis di sini min 4y harus berpindah menjadi positif 4y. Nah, sedangkan si 3x pindah ruas dari positif dia bawa ke sebelah kanan menjadi negatif 3x. Nah, di sini kita buat nih, biar nanti kan kita harus mendapatkan nilai x-nya saja ya. Di sini berarti mister keluarkan karena sama-sama memiliki x, berarti mister keluarkan di sini x-nya. Jadi x dalam kurung 2y min 3. Kalau kita kalikan ke dalam, sama juga kan hasilnya dengan seperti yang ini. Ya, kalau kita kalikan ke dalam, x dikali dengan 2y, otomatis ini. X dikalikan dengan min 3, hasilnya otomatis ini. Nah, makanya mister buat sederhananya seperti ini, biar nanti hasilnya x saja. Ya, nah karena seperti ini hasilnya baru kita bagi, ataupun yang x dalam kurung 2y min 3, kalau pindah ruas ke sini akan menghasilkan pembagian. Ya, kalau kita kali silang kan sama aja. Ya, kalau ini kita bagi saja semuanya dengan 2y min 3. Ya, kita bagi semuanya rata 2y min 3. Otomatis di sini 4y tambah 5 per 2y min 3. Karena di sini sudah ada 2y min 3 dibagi, maka sisa x saja. Ya, nah sudah sampai di sini kan ingat f min 1y sama dengan x. X-nya sudah kita dapat, berarti f min 1y sama dengan 4y tambah 5 per 2y min 3.
Nah, ini kan dalam bentuk Y. Kalau dalam bentuk X ya, kita ganti saja F-1X sama dengan 4X tambah 5 per 2X min 3. Inilah rumus fungsi inverse-nya. Nah, belum selesai. Kan yang diminta nilainya adalah 2. Inverse dari nilainya 2. X-nya 2. Berarti kita ganti deh X-nya dengan 2. Berarti otomatis 4 dikalikan 2 ditambah 5 per, ya karena nilainya 2, X-nya di sini kan 2. Kita ganti, yang X-nya kita ganti. Berarti 2 dikalikan dengan 2 min 3. Otomatis kita dapatkan F min 1, 2 dari nilai 2 yaitu X-nya sama dengan 13. Ya, inilah cara mengerjakan fungsi dari pecahan. Ya, fungsi pecahan seperti ini. Dan untuk mencari F-1X dengan X yang diketahui dalam soalnya misalnya 2, berarti tinggal kita masukkan di sini X-nya kita ganti dengan nilai yang tertera dalam soal. Di sini adalah 2, berarti kalikan 4 dikali 2, 2 dikalikan 2, ya. Coba pahami dulu ini, ya. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke contoh soal dalam bentuk operasi aljabar yang kemarin baru selesai kalian pelajari. Nah, di sini ada fungsi fx dengan Gx. Tentukanlah nilai f min G pangkat min 1 dari X-nya adalah 6. Ya, X-nya 6. Oke, sama seperti yang awal ya. Namun kali ini kita coba buat dulu fungsi f min Gx sama dengan, berarti otomatis kita kurang saja fx dikurang dengan Gx. Berarti di sini X tambah 1 dikurang, ya biar nggak kesalahan dalam mengurangkan, berarti kita buat tutup kurung, buka kurung ya, buka kurung. 4 min 2X tutup kurung, biar nanti minnya ini kita kalikan ke dalam. Ya, maka kalau kita akan kalikan ke dalam, ya akan berubah jadi min 4, akan berubah juga jadi positif 2X. Maka positif 2X ditambah X akan menghasilkan 3X. Sedangkan min 4 ditambah dengan 1 otomatis hasilnya min 3. Maka F min G X sama dengan 3X min 3. Nah, ini kan belum jadi inverse. Kita kan diminta mencari inverse-nya. Bagaimana mencari inverse-nya? Sama seperti yang di awal. Kita misalkan saja F min Gx sama dengan Y. Ya sudah, ambil F min Gx sama dengan ini. 3X min 3. Berarti 3X min 3 sama dengan Y. Maka ingat kan harus selesai paham sampai di akhir X-nya saja. Otomatis min 3-nya misalnya pindahkan ke sebelah kanan. Dan sisa 3X. Nah, 3X berarti kita bagi. Berarti Y ditambah 3 per 3. Jadi kan sisa X saja dong. Ya. Ini penjelasan seperti di awal kok. Ya. Sampai di sini ingat. Ya. F min G min 1. Pangkat min 1. Y sama dengan X. Jadi fungsi inverse F min G Y sama dengan X itu tinggal masukkan di sini deh. Ya. Tinggal masukkan karena ini sama dengan ini X sama dengan ini, maka Y tambah 3 per 3. Ini kan dalam bentuk fungsi Y, kan diminta dalam bentuk fungsi X. Inverse-nya ya, X, berarti tinggal ganti X-nya saja. Dari si Y ubah jadi X. Ya berarti F min G pangkat 1X sama dengan X tambah 3 per 3. Nah, belum sampai situ selesai. Kan diminta nilai dari 6, X-nya 6. Kita gantilah X-nya 6, maka kita ganti juga ke fungsinya yang inverse-nya. Berarti 6 ditambah 3 per 3. Kita ganti X-nya dengan 6. Maka hasilnya adalah 3. Ya. Coba kalian pahami dulu ya. Ini masih soal-soal yang masih mudah bisa kita kerjakan dengan mudah ya. Tapi coba perhatikan pelan-pelan dan pelajari. Oke? Nah, selanjutnya misalkan berikan latihan soal supaya kalian lebih mudah memahaminya. Nah, di sini tinggal sesuaikan dengan penjelasan Mister sebelumnya ya, di nomor 1 dengan nomor 2. Nah, sedangkan nomor 3 perhatikan di sini ya, di sini kan ada fx dengan gx di mana diwakili dengan hx. Hx itu apa? Berarti fx dibagi dengan gx. Nanti kalian bagi nih si fx per gx. Nah, jika h pangkat min 1 itu adalah inverse, x adalah fungsi inverse dari h, berarti si hx ini ntar kita cari h min kita cari inverse-nya nih dari hx berapa. Nah, baru nanti kita cari nilai dari inverse h dengan nilai x-nya adalah 2. Ya, kita cari fungsi inverse h dengan nilai x-nya adalah 2. Ya, nanti sama seperti pengerjaan di penjelasan contoh soal yang bisa berikan. Nah, oke,
demikian dulu penjelasan Mister kali ini. Semoga kalian mengerti dan mungkin pada pertemuan berikutnya misalkan melanjutkan materi mengenai fungsi komposisi. Oke, selamat belajar dan salam matematika.